Shalom Elohim, Bapak Ibu Saudara-saudari yang ada di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Puji syukur ya, saya kembali mau melanjutkan kesaksian kemarin, kesaksian tanggal 22 Mei, lanjutannya karena saya tanggal 22 Mei itu dibawa ke beberapa tempat dan ini selanjutnya ya, dimana kesaksian mimpi selanjutnya saya berada di suatu tempat seperti di dalam rumah gitu ya, dan saya mengambil alat dapur seperti osengan yang besar gitu ya, tetapi saya melihat osengan ini masih ada kotorannya, belum dibersihkan ya. Dan dalam hati saya berpikir, kenapa ini tukang masaknya ini tidak membersihkan dengan bersih osengan itu ya. Dan dalam lewat doa syafaat kita ya, misbah doa, Tuhan mengatakan kepada kita bahwa alat dapur itu adalah gambaran dari gereja-gereja masa kini yang tidak membersihkan jiwa-jiwa yang ada di dalamnya. Gambaran gereja-gereja yang membiarkan jiwa-jiwa yang itu tetap kotor dalam dosa mereka, kata Tuhan ya. Tidak membersihkan atau mengajarkan hal yang benar. Mereka hanya mengajar tentang kehidupan sehari-hari, tapi tidak mengajar untuk hidup taat di dalam firman-Ku, untuk membaca firman-Ku, untuk mengajar, tidak mengajar untuk kekudusan. Itulah zaman sekarang di mana para pendeta tidak melakukan tugas mereka dengan baik. Mereka berdiri di atas mimbar hanya untuk menghibur jemaat, tetapi mereka tidak melakukan tugasnya dengan baik. Bahkan mereka tidak mewartakan tentang tanda binatang itu, tentang akhir zaman, dan mereka tidak mewartakan bahwa Aku telah hadir di tengah-tengah mereka. Mereka juga tidak mewartakan tentang mati martir. Mereka tidak mendidik umatku untuk hidup menderita bagi Aku, untuk memikul salib dan menyangkal diri, untuk sabar dan ikhlas di dalam aniaya. Itulah tuh yang Tuhan berikan tegur ya, menegur umat-umat Tuhan di masa sekarang ini ya. Nah, dan selanjutnya juga mimpi selanjutnya tanggal 22 itu ya, saya seperti sedang berada di suatu tempat, sedang seperti menunggu bis begitu ya. Dan di samping saya melihat Pak Eman Lahagu juga berdiri di situ ya. Saya melihat Pak Eman membawa sebuah bantal yang agak gemuk besar begitu ya, bantal yang sudah disarung berikut sarungnya. Dan bantal itu sepertinya mau dibawa pulang oleh Pak Eman. Bantal itu Pak Eman mengatakan bantal ini baik, sepertinya dia suka, mau dibawa pulang begitu ya. Dan saya melihat bantal itu tadinya kotor ya, saya memperhatikan bantal itu tadinya kotor, tapi saya melihat sekarang ketika itu tidak ada lagi kotoran di bantal itu. Dan Tuhan menjelaskan kepada kita bahwa lewat wadahku ini yang selalu berkhotbah untuk membersihkan jiwa-jiwa itu, kata Tuhan ya. Wadahku siapa? Yaitu wadah Bapak Yahweh ya, lewat tubuh keseng Pak Eman Lahagu ya. Berbahagialah orang-orang yang selalu mendengar dari apa yang Ku sampaikan dari wadahku ini, kata Tuhan, dan mempercayainya. Aku memberitakan banyak hal selama Aku masih memberitakan firman di pasukan 777. Bahkan banyak kiasan yang Aku sampaikan, dan orang yang mengerti dan yang mengasihi Aku akan mendengar khotbahnya, akan mendengar apa yang Ku sampaikan lewat Eman Lahagu, lewat wadah ini. Dan ketika apa yang Ku sampaikan dan mereka mengasihi dan Aku, walau yang Ku sampaikan itu hanya kata-kata kiasan, tetapi Aku beri mereka pengertian untuk mengerti. Bila mereka sungguh-sungguh mengasihi Aku, maka jiwa itu menjadi bersih, dan Aku bawa dia pulang, dan Aku pajang di rumahku menjadi perabot yang indah secara kiasan. Itu kata Tuhan ya.
Perabot yang indah itu adalah kiasan bagi jiwa-jiwa yang bersih itu, yang layak dipakai dalam rumah tangga di dalam kerajaan sorga ya. Karena Tuhan berkata, aku sendiri yang menyampaikan firman itu lewat wadah itu, dan jiwa-jiwa itu akan bersih dan layak ditaruh sebagai perabot yang indah di dalam rumahku. Ya, jadi seperti yang Tuhan kata lewat firman Tuhan, kita juga tahu ya dalam 2 Timotius 2 ayat 21 mengatakan yang match dengan apa yang Tuhan pesankan, yaitu jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Amin. Ya, inilah ya kesaksian mimpi saya. Terima kasih, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, dan kiranya kita tetap menjaga kekudusan kita, melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, dan kiranya Tuhan melayakkan kita untuk menjadi perabot yang indah untuk dipakai, melakukan sesuatu yang mulia untuk Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Shalom Elohim, Shalom Elohim, Shalom Elohim. Amin.